Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan, saya sampaikan di pagi ini buat saudara semua dengan tema berkat di dalam penderitaan. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata, "Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dalam sehari-hari dinyatakan bahwa sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah? Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Penderitaan di dalam hidup sering kali terjadi karena kesalahan atau keputusan yang kita buat. Hal ini wajar karena sudah terjadi dan sudah menjadi konsekuensi atas kesalahan yang kita lakukan. Namun, ada kalanya penderitaan juga terjadi karena kita berbuat benar di hadapan Allah. Dan firman Tuhan di pagi ini menyatakan bahwa penderitaan itu mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Pernyataan ini sangat paradoks dan seolah-olah bertentangan. Bagaimana bisa dikatakan kita itu menderita karena berbuat baik, dan penderitaan ini justru mendatangkan berkat Tuhan? Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak mungkin salah. Pertama-tama yang kita harus ingat ketika kita harus menderita karena kita berbuat baik adalah akan ada berkat dan janji Allah dinyatakan dalam kehidupan kita di balik setiap penderitaan yang kita alami. Berkat dan janji Tuhan itu adalah rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita, dan Allah berjanji di dalam firman-Nya bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ia mengaruniakan kasih karunia yang cukup supaya kita sanggup menanggung berbagai pencobaan di dalam hidup ini. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, di situ firman berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Allah berjanji akan mendatangkan kebaikan dari setiap peristiwa penderitaan dan penganiayaan atas orang-orang yang mengasihi Dia, yang menaati perintah-Nya. Yusuf pun menyadari kebenaran ini, sehingga sekalipun hidupnya itu dalam bahaya, dia penuh dengan penderitaan. Hidupnya penuh dengan penderitaan, ia tetap berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan yang seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Itu dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20 cerita bagaimana Tuhan memproses hidupnya Yusuf. Dan jangan lupa bahwa Tuhan Yesus pun ikut menanggung penderitaannya kita. Ketika kita berdoa kepadanya, kita memiliki iman yang besar yang turut merasakan penderitaan kita, yaitu Yesus mati bagi kita. Yesus pernah merasakan berbagai dimensi pencobaan dan penderitaan kita. Sesungguhnya penyakit kitalah ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya, dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-4. Jika saat ini saudaraku semua kita harus menderita karena kita berbuat baik, ingatlah bahwa Allah terlibat di dalam penderitaan. Jika kita menderita karena berbuat kebenaran, karena kita menderita karena berbuat baik, maka janji dan berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita.
Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita, dan Dia juga tidak akan memberikan setiap ujian itu melampaui batas kekuatan kita. Ia akan mendatangkan kebaikan atas penderitaan yang kita alami. Untuk itu, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bertekun di dalam iman. Jangan sekali-kali kita menyangkal kasih Allah akan penderitaan yang kita alami. Nantikan janji Tuhan, sebab Ia menghapus segala air mata, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya perkabungan atau ratap tangis atau duka cita dalam Wahyu 21 ayatnya yang keempat. Yesus berjanji bahwa ada berkat dan janjinya di balik setiap penderitaan yang kita alami. Berbahagialah orang yang karena Kristus dia dianiaya, karena mengikut Kristus dia harus menderita. Tetap teguhkan iman untuk berjalan dengan Tuhan apapun keadaan kita. Pandang Yesus dan berjalan terus bersama dengan Yesus. Firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita, menuntun setiap kita untuk tetap kita berpegang teguh pada iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Emmanuel.